Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aksara Bahasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang PBM atau pemahaman bacaan dan menulis untuk latihan persiapan UTBK. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Kata depan yang tepat untuk melengkapi pada kalimat 7. Sekarang kita perhatikan di kalimat 7. Kalimat 7 itu berarti katanya adalah mulai ini. Nah, ini diisi apa? Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Pada. Mengapa? Coba kita baca bacaannya. Dari sisi lapangan usaha atau LU, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terutama didorong kinerja jasa-jasa pada sektor tersier, terutama sektor komunikasi, informasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa lainnya. Kata depan yang tepat untuk mengisi itu adalah yang C, yaitu pada. Selanjutnya nomor 2. Agar menjadi logis, kalimat 11 dapat diperbaiki dengan cara kita perhatikan kalimat nomor 11. Nah, kalimat nomor 11 berarti adalah ini. Kita baca terlebih dahulu. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, meningkatkan ekspor, pariwisata, aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing. Agar menjadi logis, kalimatnya diperbaiki dengan cara yang mana? Yang do. Memberikan konjungsi dan diakhiri perincian. Kenapa? Karena kalimat 11 mengandung pemerincian, namun pemerincian tersebut belum tepat karena tidak memberikan konjungsi pemerincian yaitu dan sebagai penanda untuk mengakhiri pemerincian dengan tepat. Nah, ini termasuk ini seharusnya diberikan konjungsi dan. Selanjutnya nomor 3. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 8 adalah, coba kita perhatikan kalimat nomor 8. Ini kalimat nomor 8 berarti bagian yang rumpang adalah ini. Coba kita baca. Kedepannya Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap baik ditopang prospek titik-titik ekspor dan konsumsi rumah tangga. Kata yang paling tepat untuk melengkapi adalah yang do, peningkatan. Sehingga jawabannya menjadi kedepannya Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap baik ditopang prospek peningkatan ekspor dan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya nomor 4. Pada kalimat 6, pemilihan kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut adalah, coba kita perhatikan kalimat nomor 6 nih. Nomor 6, jadi yang rumpang adalah ini. Kalimat yang rumpang diisi apa? Coba kita baca. Permintaan domestik juga didukung oleh investasi yang tetap tinggi, terutama investasi bangunan yang tumbuh 5,37%, tidak jauh berbeda dari kinerja 2018 5,41%. Jadi bagian yang rumpang itu diisi apa? Bagian yang rumpang itu diisi yang A, sebesar tidak jauh berbeda dari kinerja 2028 sebesar 5,41%. Selanjutnya nomor 5. Pernyataan yang tepat sebagai kesimpulan bacaan tersebut adalah, jadi kesimpulan yang paling tepat adalah yang mana? Yang B. Stabilitas ekonomi
menopang faktor penyebab pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan. Apa sih kesimpulan? Kesimpulan merupakan ungkapan yang dibentuk dari jawaban inti permasalahan dalam bacaan. Ciri-ciri dari kesimpulan yang pertama, bisa tersirat atau tersurat. Jadi kesimpulan itu bisa ditemukan di dalam teks atau kita harus membacanya terlebih dahulu karena bisa saja bersifat tersirat ataupun tersurat. Yang kedua, inti bisa diambil pada bacaan. Jawaban dari pokok permasalahan. Jadi kesimpulan itu dapat kita temukan dari kalimat utamanya. Inti pembahasannya itu apa? Kalimat utama kan inti pembahasan. Sehingga ketika mencari kesimpulan, kita langsung saja ke kalimat utamanya. Inti pembahasannya tentang apa? Setelah itu baru kita baca pilihan gandanya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pilihan nomor 5 adalah yang B. Stabilitas ekonomi menopang faktor penyebab pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya nomor 6. Ilustrasi yang paling tepat menjelaskan bacaan tersebut. Ilustrasi tentang teks itu menjelaskan apa? Ilustrasi yang paling tepat adalah yang E. Kurva peningkatan konsumsi domestik tahun 2018 dan 2019. Mengapa? Karena berdasarkan teks itu penulis itu ingin menonjolkan hal terkait peningkatan konsumsi domestik pada tahun 2018 dan 2019. Jadi peningkatan itu bisa digambarkan dengan kurva bukan dengan diagram. Selanjutnya nomor 7. Apa judul yang paling tepat untuk bacaan di atas? Coba kita lihat bacaannya. Nah, ini kira-kira bacaan yang paling tepat yang mana? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Huawei P30 lebih memecahkan rekor. Judul itu harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama harus relevan, harus menggambarkan isi. Jadi judul itu harus merepresentasikan isi dari bacaan. Ketika pembacaannya itu membahas tentang apa, jadi judul itu harus merangkum semua isi dalam bacaan. Yang kedua, harus provokatif, harus menarik. Kenapa? Karena judul itu kan menjadi awal sebelum kita membaca bacaan. Jadi kalau pembaca itu mau atau tidaknya membaca sebuah teks itu tergantung dengan judul kita. Jadi supaya teks itu menarik perhatian, judulnya juga harus menarik. Selanjutnya yang ketiga, harus singkat. Kenapa? Harus singkat, padat dan jelas. Karena kalau terlalu bertele-tele gitu, melihat judulnya aja itu sudah malas gitu. Bagaimana pembaca membaca teks kita? Jadi kalau membuat judul itu, satu harus representatif, dua harus menarik, dan yang ketiga singkat, padat dan jelas. Selanjutnya nomor 8. Manakah kalimat yang paling tepat untuk menjadi pembuka paragraf pertama? Kita lihat paragraf pertamanya. Nah, di tengah jegalan pemerintah Amerika Serikat terhadap Huawei, ternyata tak menyusutkan langkah perusahaan teknologi itu untuk kembali meluncurkan produk flagship mereka, Huawei P40 dan P40 Pro, meskipun tanpa dukungan Google. Jadi kalimat yang paling tepat menjadi pembuka paragraf pertama itu apa? Yang C. Huawei tetap melakukan banyak inovasi terhadap ponselnya. Dilihat dari mana ini? Huawei P60 meskipun tanpa dukungan Google. Ternyata tak menyusutkan langkah perusahaan teknologi untuk kembali meluncurkan flagship mereka. Jadi kalimat pertama untuk pembukaan yang tepat itu adalah apa? Yang C. Huawei tetap melakukan banyak inovasi terhadap ponselnya. Selanjutnya nomor 9. Kata memecah pada kalimat 5 dapat diganti menjadi kalimat 5. Kita perhatikan kalimat 5. Angka tersebut memecahkan rekor penjualan. Nah,
Kata memecahkan itu dapat diganti menjadi apa? Yang C, mencatatkan. Kenapa mencatatkan? Pada konteks kalimat 5, kata angka dan rekor kaitannya dengan pernyataan memecahkan merupakan bentuk proses catatan angka terbaru atau bisa disebut juga proses mencatatkan. Selanjutnya nomor 10, kalimat yang tidak diperlukan pada bacaan di atas terdapat pada nomor berapa? Coba kita perhatikan teksnya. Kira-kira dari semua bacaan ini, kalimat mana yang tidak mendukung atau dia tidak yang tidak mendukung ide utamanya keluar dari inti pembahasannya? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Menyediakan toko aplikasi bawaan app galeri. Berarti jawabannya adalah yang E, kalimat 12. Mengapa? Karena kalimat 12 merupakan pernyataan yang tidak relevan sebagai penutup bacaan. Seharusnya pernyataan tersebut relevan untuk diposisikan sebagai argumen di tengah, bukan di akhir. Karena itu pernyataan 12 menjadi pernyataan yang tidak diperlukan dalam teks tersebut. Seharusnya sebagai kesimpulan itu tidak menggunakan, pernyataannya tidak seperti itu. Selanjutnya nomor 11. Pernyataan yang tepat untuk memperbaiki kalimat 4 adalah, coba kita lihat kalimat 4. Kalimat 4. Meskipun begitu, tahun lalu Huawei sesumbar kalau penjualan P30 mereka yang tak dilengkapi dengan aplikasi Google terjual 10 juta unit dalam 85 hari. Kalimat perbaikannya seperti apa? Kalimat perbaikannya adalah yang E. Tanpa aplikasi Google, penjualan P30 terjual 30 unit dalam 25 hari pada tahun lalu. Kenapa? Karena ungkapan meskipun begitu tidak tepat digunakan untuk mengawali paragraf. Nah, ini di awal paragraf itu tidak boleh menggunakan konjungsi. Jadi konjungsi antar kalimat itu seharusnya berada di belakang kalimat, kemudian dapat diperbaiki dengan struktur kalimat yang baik. Nah, ini perbaikan selain ini konjungsinya, itu struktur kalimatnya itu juga diperbaiki. Jadi kalimat yang paling tepat itu adalah yang E. Selanjutnya nomor 12. Kalimat 8 dengan kalimat 9 dalam bacaan tersebut mempunyai hubungan apa? Coba kita lihat nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8. Coba kita perhatikan teksnya. Nomor 8, aplikasi-aplikasi itu tetap ogah dipasang ke perangkat Huawei. Di nomor 9, mereka melabeli ponsel ini sebagai perangkat tidak bersertifikasi dan tak berlisensi. Hubungan paragrafnya apa? Jawabannya adalah yang A, memperinci argumen. Kenapa? Karena kalimat nomor 8 dan 9 memiliki masalah yang sama, yaitu tentang pemasangan aplikasi. Pada kalimat 8 hanya menjelaskan permasalahannya. Di kalimat 9 memperinci dengan menyertakan objek. Oleh karena itu, hubungan kalimat 8 dengan kalimat 9 adalah pemerincian tentang argumen. Selanjutnya nomor 13. Kalimat yang dapat melemahkan argumen paragraf kedua. Coba kita lihat paragraf yang kedua. Nih. Kalimat yang paragraf kedua. Kalimat yang melemahkan.
argumen pada paragraf kedua yang mana? Jawabannya adalah yang A. Ponsel tanpa aplikasi Google tidak diminati masyarakat luas. Kenapa? Karena pada paragraf kedua menunjukkan bahwa ponsel P30 mencatatkan penjualan besar. Namun tidak dijelaskan mengenai selera konsumen terhadap ponsel tersebut. Jika pernyataan ponsel tanpa aplikasi Google tidak diminati masyarakat luas ditambahkan ke dalam paragraf sebagai bentuk selera konsumen, maka narasi penjualan akan berubah mengikuti selera konsumen, sehingga argumen ini akan melemahkan informasi pada teks tersebut. Selanjutnya nomor 14. Pada bacaan terdapat penggunaan kata yang tidak tepat ditunjukkan oleh kata, ya Mbak, kita lihat pada paragrafnya. Kata yang tidak tepat itu yang mana? Adalah kata nomor 1 dan kata nomor 3. Kenapa? Karena kata mendorong nih pada kalimat 1 tidak tepat digunakan menggambarkan tindakan mendorong gajah, itu adalah tidak logis ya. Masa ada orang pawang mendorong gajah? Itu hubungannya tidak logis. Selanjutnya di kalimat 3 itu adalah kata terbawa. Nah, ini kata terbawa virus corona itu tidak logis. Seharusnya apa? Bukan karena dianggap terbawa virus corona. Itu seharusnya bukan terbawa, tetapi membawa. Jadi kalimat bacaan tersebut kata yang tidak tepat itu adalah 1 dan 3 tidak tepat karena tidak logis. Selanjutnya nomor 20. Pada bacaan tersebut penggunaan kata yang perlu diperbaiki ditunjukkan oleh nomor, coba kita lihat paragrafnya. Nah, kita lihat itu di kalimat ini nomor 4 dan nomor 5. Ketidaktepatannya kenapa? Ketidaktepatannya di ini menunjukkan tempat. Kalau di itu dibedakan menjadi 2. Ketika dia berposisi sebagai preposisi, dia harus dipisah. Seperti di industri itu menunjukkan tempat, seharusnya dipisah. Nah, kalau di itu berposisi sebagai imbuhan seperti dimakan, dilihat, itu kan sebagai imbuhan, dia ditulis serangkai. Kalau di industri itu ditulis serangkai, maka itu adalah salah. Selanjutnya ini beberapa gajah-gajah, itu adalah pemborosan kata. Kalau sudah ada gajah-gajah itu tidak perlu beberapa, karena beberapa itu sudah banyak, gajah-gajah itu banyak, itu adalah pemborosan kata. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah 4 dan 5 yang do. Selanjutnya nomor 16. Pada kutipan kalimat 2 yang dicetak tebal dapat diperbaiki menjadi nih, 1 ekor bayi gajah berusia 4 bulan dan gajah yang berusia 60 tahun. Nah, itu seharusnya diperbaiki menjadi seperti apa? Kita lihat pilihan gandanya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. 1 ekor bayi gajah berusia 4 bulan dan gajah yang berusia 60 tahun. Kenapa? Karena penulisan bilangan berkonotasi waktu, hari, bulan, dan tahun harus ditulis dengan angka, bukan dengan huruf, sehingga penulisannya benar adalah 4 bulan, bukan 4 bulan, dan 60 tahun bukan 60 tahun. Jadi ini
dan 60 tahun. Nah, ini tuh seharusnya ditulis menggunakan angka, bukan digunakan menggunakan huruf. Karena bilangan berkonotasi waktu, hari, bulan, dan tahun itu ditulis menggunakan angka, bukan huruf. Selanjutnya nomor 17. Jika melihat konteks bacaan, maka paragraf yang mungkin ditulis setelah paragraf yang kedua adalah, coba kita lihat paragraf kedua. Paragraf kedua itu jika ditambahkan paragraf berikutnya, pembahasan yang paling tepat itu yang apa? Adalah yang A. Bentuk batuan yang diperlukan pawang dan para gajah. Mengapa? Jika melihat konteks bacaan, maka penulis hanya memfokus pada penggambaran masalah pada pawang gajah dan gajah-gajah mereka tanpa menunjukkan subjek lain seperti pemerintah, aktivis, atau LSM. Pada paragraf dijelaskan mengenai orientasi atau latar belakang masalah. Kemudian paragraf kedua menjelaskan masalah itu sendiri. Oleh karena itu, paragraf selanjutnya seharusnya memuat tentang resolusinya apa? Berupa bentuk bantuan yang diperlukan untuk pawang dan para gajah. Selanjutnya nomor 18. Kesamaan pola pada kalimat 6 dapat ditentukan pada kalimat, coba kita lihat kalimat 6. Nah, ini kalimat 6. Pulang ke kampung halaman di pegunungan. Solusi para gajah dan pawang mereka bisa bertahan hidup di kondisi pandemi COVID-19. Kesamaan pola kalimatnya itu yang mana? Nah, kita lihat kesamaan polanya itu adalah yang do. Mainanda memutuskan menjadi wira swasta untuk mewujudkan mimpinya menjadi memiliki mobil. Pola kalimatnya kenapa? Nah, pola kalimatnya coba kita lihat nih. Yang pertama, pulang ke kampung halaman di pegunungan. Ini pola kalimatnya adalah K. Ini adalah keterangan. Setelah itu, solusi agar para gajah dan pawang itu adalah sebagai apa? Subjek. Setelah itu, bisa bertahan hidup itu adalah predikat. Selanjutnya, hidup di kondisi pandemi ini adalah keterangan. Jadi polanya adalah keterangan, subjek, predikat, kemudian keterangan. Selanjutnya nomor 19. Pada bacaan, kata rombongan pada kalimat 2 dan 3 memiliki makna konotasi berikut kecuali rombongan makna konotasi. Makna itu kan ada dua ya. Yang pertama ada makna konotasi dan yang kedua ada makna denotasi. Kalau konotasi itu adalah makna kias, kalau denotasi itu adalah makna yang sesungguhnya. Jadi makna konotasi gerombolan berikut kecuali yang mana? Itu adalah yang C, gerombolan. Kenapa? Karena gerombolan itu memiliki makna kata kawanan merujuk pada hewan. Kalau rombongan itu kan memiliki makna sekelumpulan atau sekelompok orang. Kalau gerombolan ini hewan, kalau rombongan itu manusia. Jadi yang membedakan adalah itunya. Selanjutnya nomor 20. Pada kalimat 5 mengandung gaya bahasa personifikasi sehingga bersifat informal. Kalimat ini dapat diperbaiki dengan melakukan perbaikan. Yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah ini. Frasa kehilangan pekerjaan diganti menjadi tidak bekerja. Coba kita lihat kalimat 5. Kalimat 5. Nih, kehilangan pekerjaan itu seharusnya diganti menjadi tidak bekerja. Oke,
Itu saja pembahasan materi PPM pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.